Anyone, ada yang tahu ini? Alat pemanas makanan. Brandnya adalah Crock-Pot. Crock-Pot tuh kalau kita ini tuh bisa kayak di pas kita lebaran, mama bikin bakso, nah baksonya dimasukin ke situ, ya kan? Jadi biar buat tamu-tamu biar tetap hangat gitu. One day around 2020-an something di Amerika itu ada series film. Nama filmnya This Is Us. Terus karena kayak peminatnya tuh banyak banget yang nonton di film itu, ada satu episode menceritakan bahwa mereka akhirnya meninggal semuanya. Di film itu, kerefleks bahwa yang bikin mereka meninggal itu karena kebakaran rumah. Kebakarannya ini disebabkan oleh si alat pemanas makanan ini yang masih menyala gitu. Yang secara tidak langsung adalah brand si Crock-Pot ini. Namanya juga netizen ya, parah kan kalau udah viral. Besokannya udah langsung rame aja trending di Twitter. Kalau ternyata Crock-Pot ini bisa bikin kebakaran, karena kan POV-nya kayak gitu kan. Jadi orang tuh udah macem-macem nih, ada bilang pokoknya jangan beli Crock-Pot lah, atau Crock-Pot gak bagus lah, Crock-Pot is cause of fire lah, atau apa, pokoknya jadi kemana-mana banget kayak gitu. And then Crock-Pot ini, loh kok aku nggak kenapa-napa, kenapa jadi kena nih, brandnya kayak gitu tuh dia, aku nggak kenapa-napa kok jadi kena. Mereka tuh belum punya Twitter tuh, si company Crock-Pot ini belum punya Twitter. Bikin Twitter dia besokannya, dia langsung bikin Twitter, dia langsung bikin clarify. Dia clarify bahwa dia bilang tuh sad gitu. Dia sedih, kenapa sih Crock-Potnya malah diidentikan dengan hal yang kayak gitu, yang bikin penyebab kebakaran gitu. Pokoknya dia mengungkapkan kesedihannya bahwa mereka sebenarnya tidak ada hubungan sama si film itu gitu. Itu hanya metafora dari film itu aja. Dan ini tuh sebenarnya peninggalan legacy from our grandma loh, kata dia gitu. Jadi peninggalan dari nenek kita gitu. Karena kan memang ini kayak so jadul gitu ya dulu. Kalau kan belum ada air fryer or something. Jadi kayak alat-alat pemanasnya masih kayak gitu. Ini peninggalan our grandma gitu. Kasian kalau misalnya tidak dibeli lagi dan serada macem gitu. Dari sini apa yang bisa teman-teman tangkap seorang PR-nya overcome konflik yang ada, overcome cerita buruk yang ada, citra diri buruk yang ada dari institusi. Itu sebenarnya tugas PR loh teman-teman, ya kan? Nggak mengadi-ngadi, tapi gimana cara kita mengovercome komunikasi masanya yang dipentingkan. Ternyata terjadi juga di Indo loh. Anyone ada yang tahu nggak ini? Waktu itu cookie bomb. Waktu itu zaman-zaman COVID sih. Aku nggak sempat beli sih, tapi tahu ceritanya gitu. Kan COVID apa aja dijual ya? Ya nggak sih? Seblak kering aja dijual ya kan waktu COVID, laku tuh pokoknya semuanya. Jadi Fajbro ini mereka bikin produk namanya cookie bomb. Namanya cookie bomb. Jadi sebuah cookie yang bisa ada exploding, ada bom. Bomnya kenapa gimana? Jadi ketika cookie-nya ini dalamnya ada coklat panas dan dia ditaruh es krim di atasnya, pastinya dia akan meleleh gitu. Dan itu yang dijual sama mereka. Jadi orang tuh berbondong-bondong buat beli si cookie bomb ini gitu. Tapi ada tapinya nih, apa-apa kalau cewek kalau makan difoto dulu kan, di video dulu kan, biar masuk tuh satu IG story, lumayan. Nih aku lagi makan ini nih, di video lah sama salah satu customernya. Ketika di videoin, es krimnya dicemprokin, nggak jadi ngeleleh tuh, blank aja udah itu cookie-nya tuh. Gagal dong ya kan, gagal keren. Habis itu diviralin lagi, kenapa sih suka diviralin? Jadi pekerjaannya PR kan nih untuk mengovercome, diviralin. Wah nggak jadi cookie bomb nih kalau kayak gini. Dan itu kan biasanya kalau cewek-cewek juga gitu ya, nggak bagus nih, padahal cuma satu orang doang yang bilang nggak bagus. Udah deh tuh dia bilang, Beb, jangan deh Beb beli yang itu gitu ya kan, berpengaruh deh kemana-mana, nggak jadi beli dan serada macam. Kalau kamu jadi seorang PR-nya si cookie bomb menghadapi ini, dan udah viral nih, itu apa yang akan kamu lakukan? Tapi ternyata yang dilakuin sama si PR-nya apa coba? Ada yang tahu? Dia bilang gini, anyone sekarang yang lagi beli cookie bomb, kalau misalnya ada yang beli dan ternyata dia nggak ngebom dan dia nge-freeze dan kalian videoin dan kalian mention kita, kasih tahu gitu, langsung mention kita langsung kasih hadiah dan kita jajanin untuk kalian. Guess what? Apa coba yang terjadi? Marketingnya naik. Terus dia nggak usah bayar iklan, dia nggak usah bayar PH iklan. Otomatis orang nggak iklanin sendiri gitu. Si PR ini bisa nge-counter balik gitu loh keadaannya. Akhirnya kan orang jadi rame-rame nih nge-viral. Let's say yang nggak ngebom itu cuma 1 dibanding 10.000 produk. Dan akhirnya jadi terbalik. Nah itulah sebenarnya yang dilakukan seorang PR. Public relation, gimana caranya kita membuat citra diri sebuah institusi atau bahkan citra diri kita sendiri, personal branding di sosial media, di kehidupan nyata, itu sebagaimana yang kita inginkan. Jadi di public relation itu ada peran komunikasi, organisasi dalam merencanakan, dia juga melaksanakan sesuatu, dia mengelola, menjaga hubungan, relationship, mencapai tujuan organisasi. Nah, yang pertama ini ada komunikasi. Ada beberapa keterampilan komunikasi
yang harus dipunyai oleh seorang PR. Yang pertama adalah menciptakan kesan pertama atau first impression. Kesan pertama itu penting, jadi jangan mencucu gitu. Tapi nggak harus kita senyum terus juga sih, enggak. Tapi as a PR, when we are in a public area, di public situation, kesan pertama tuh penting banget. Yang pertama sih dress code ya, kita harus dress well dulu. Gak perlu cantik, gak perlu ganteng. Good looking itu gak harus cantik dan ganteng karena itu relatif gitu. Tapi good looking itu is a must. Caranya gimana? Dress well, smell well. Boleh loh disemprot-semprot, yang cowok juga jangan lupa. Kesan pertama itu sepenting itu untuk kita ada positioning sama orang. Selanjutnya itu nanti kita akan belajar juga active listening. Mendengarkan sesuatu secara seksama. Habis itu menyatakan pendapat. Jadi ada 3 poin penting dalam komunikasi as a PR, keterampilan communication skill-nya itu menciptakan kesan pertama, terus active listening, sama satu lagi menyatakan pendapat. Kita akan bahas tentang menciptakan kesan pertama. Gimana menciptakan kesan pertama? There is a woman from somewhere India, Nalini Ambadi, dia ini psikolog sosial, ngasih tahu bagaimana cara kita menciptakan kesan pertama dalam 2 detik. When the first time we met everyone. Jadi dalam 2 detik pertama kita ketemu sama orang, itu gimana sih cara kita menciptakan kesan pertama? Jadi 2 detik pertama itu sebenarnya misalnya case-nya kayak gini. Aku kan bunda-bunda nih ceritanya, macan, mama cantik. Jadi kita selalu nganterin anak vaksin, ya kan? Vaksin every month ke dokter anak, dan itu antriannya udah panjang banget. Mau duduk nih di sebelah ada kursi kosong sama mama yang lainnya. Jadi biar langsung akrab nih, padahal juga nggak kenal. Itu caranya gimana? 2 detik pertama. Si Nalini bilang apa? 2 detik pertama itu menentukan kesan pertama. Menciptakan seolah kesannya tuh akrab dan udah lama kenal nih sama mama yang satunya. Aku akan kayak gini. Beda nggak kalau misalnya aku tiba-tiba langsung duduk, jadi berdiri terus aku langsung duduk aja, langsung gendong anakku gitu, nggak nyapa nggak apa, udah duduk aja gitu, nggak akrab kan. Habis itu main HP nonton Netflix, Lovely Runner. Nah sekarang beda nggak kalau misalnya mana sih ini tumbler aku nih, anakku ya kan, biasanya aku duduk terus sebelah ada mama terus aku gini, pagi bu gitu, 2 detik. Jadi Nalini bilang angkat alis bisa menentukan bahwa kita itu punya the same reason why we being here. Di antrian, di angkutan umum, di bank, di depan kabit. Kalau lagi dipanggil kan sama di depan kabit sama depan Kak Acap. Kalian angkat aja alis, atau pasti kan ada kayak ngapain gitu sama temennya kan gitu. Coba kita praktekin bareng ya everyone. 1, 2, 3 go. Jadi baik lagi ya, jadi kalau angkat alis itu 2 detik aja udah kayak oh sama nih anaknya lagi mau imunisasi, kira-kira umur berapa ya anaknya. Habis itu panjang tuh obrolan, tapi nggak akan efektif juga kalau misalnya angkat alis doang, gini-gini dulu dong kita. Ngapain tuh, udah kayak film Dono dong gini-gini. Dibarengin dengan senyum yang ikhlas ya, angkat alis plus eye contact. Jadi senyum, angkat alis, senyum, sapa terus secara natural. Ini memang harus dipraktekkan teman-teman semua, apalagi sama teman-teman kayaknya ngobrol sama teman media juga gitu. Jadi biar mengesankan kalau kita tuh PR dan seluas itu loh. Ini dia senyum level 5. Bisa dilihat kan level 1, 2, 3, 4, 5. Paling enak dilihat level berapa. Smiling voice ini berguna juga kalau misalnya kita lagi teleponan nih teman-teman. Teleponan itu orang kan nggak lihat muka kita, tapi once kita smiling voice dia akan ngerasakan radiance happiness-nya juga. Oke, next kita akan ke memperkenalkan diri. Gimana ceritanya perkenalan kita ini bisa menjadi satu momen yang diingat terus sama orang, yang namanya itu nggak akan dilupain sama orang. Gimana caranya perkenalan kita ini jadi memorable sama orang yang baru pertama kali kita kenal. Jadi yang pertama adalah kita harus nyebutin nama kita dulu secara lengkap, tapi ada jeda antar nama. Dan yang ketiga, kasih dorongan, penekanan pada nama belakang. Sebutin nama, ada jeda antar namanya, kasih dorongan dan penekanan di nama terakhir. Jadi teman-teman jangan lupa juga, tadi ada smiling voice-nya dipakai, terus tadi yang 2 detik pertama, habis itu sebutin nama dengan penekanan. Nah, semuanya itu di-combine akan menjadi kesan pertama kita memperkenalkan diri itu jadi ciamik gitu. Jaga eye contact. Jadi sebenarnya untuk komunikasi active listening, pertama kita harus eye contact sama orang. Nggak harus dipelototin sih, tapi paling enggak kita itu denger nih. Paling enggak orang yang lagi berbicara di depan kita itu ngerasa bahwa oh aku didengarkan loh, oh aku divalidasi loh perasaan dan ceritanya aku. Apalagi kalau misalnya untuk instansi itu sebagai tanda kita tuh respect, polite, hormat sama instansi lain yang lagi ngobrol sama kita. Jadi eye contact itu untuk dijaga, terus clarify apa yang disampaikan dengan parafrase. Ada repetisi, ada pengulangan, ada clarify-nya.
"Oh di-got ya Mbak?" gitu, sore-sore, "Oh dijewer ya sama mamahnya?" Itu sih cara untuk nge-clarify-nya kayak gitu. Kemudian respon nonverbal, ikut senyum tuh ketika dia bilang ternyata dia masuk got tuh aku ikut senyum gitu. Jadi respon nonverbal untuk seorang active listening kayak gitu. Terus singkirkan pengganggu, kalau misalnya di sebelah kiri kanan kita ada telepon, ada apa, itu di-mute dulu gitu. Itu untuk menjaga active listening kita berjalan dengan baik. Ini kan kebiasaan lama yang kita lakukan gitu, ketika ada sesuatu di depan kita yang tidak sesuai, kita kasih pendapat kita, "Ini seharusnya nggak kayak gini loh, kenapa nggak kayak gini? Karena harusnya kalau misalnya antriannya kamu buka lebih cepat atau TV-nya kamu ini buktinya kayak gini gini gini." Tone-nya itu negatif gitu, selama ini yang kita lakukan ketika menghadapi situasi kayak gini. Jadi bagaimana seorang PR itu harus dihadapkan pada situasi kayak gini, keharusannya tuh kayak gimana sih? Seharusnya. Kita lihat ya. Kita gunakan komunikasi disagree agreeably. Jadi menyatakan pendapat dengan tetap menyenangkan. Ingat kan tadi yang awal-awal aku ceritain di depan, gimana caranya seorang PR tadi itu dia meng-counter, overcome masalahnya itu dengan hal yang menyenangkan gitu. Kita belajar jadi seorang PR gimana kita menyatakan pendapat dengan menyenangkan. Yang kita pikirin tuh pendapat kita tuh gimana sih gitu. Terus alasan kita tuh apa? Pendapat kita adalah situasinya crowded. Alasannya mungkin antriannya lambat dibukanya, mungkin TV antriannya tidak berguna, buktinya TV-nya mati, ya kan? Buktinya petugasnya belum datang. Itu yang kita pikirkan, betul? Nah, yang kita katakan adalah sebaliknya. Kita kasih lihat dulu nih buktinya. Terus berdasarkan bukti tersebut ada alasannya yang menunjukkan. Jadi pendapat saya sebaiknya untuk rumah sakit Bapak Ibu tuh. Itu tone-nya itu akan didengar lebih positif gitu. Padahal sebenarnya sama, kita juga menyampaikan pendapat yang kita rasa kurang enak, tapi dengan cara yang lebih menyenangkan. Nah ini ada topik, ada 5 topiknya. Pilih satu topik, lalu kemukakan cara komunikasi yang tadi saya sampaikan. Aku ulang ya, komunikasinya adalah menggunakan pertama bukti dulu yang kita lihat, berdasarkan argumennya tuh apa, lalu pendapatnya tuh apa, gimana caranya gitu. Dari 5 topik ini. Buktinya mungkin kita untuk menempuh suatu perjalanan yang misalnya radiusnya 2 kilometer, kalau yang senormal itu bisa ditempuh dalam 5 menit, kalau di sini mungkin bisa 20 menit, 20 sampai 25 menit gitu. Saya di Medan ya, Mbak. Yang pertama itu adalah culture-nya, kebudayaannya, di mana memang di sini tuh ada satu pola pikir masyarakat yang cukup keras dan cukup tidak sabaran. Nah, alasannya itu, dan pendapat saya sih memang harus ada evaluasi kembali ya dari pemerintah daerah dalam hal misalnya penyediaan fasilitas-fasilitas jalan, mungkin bisa diperlebar jalannya atau boleh dibangun mungkin fasilitas-fasilitas seperti underpass, flyover dan lain sebagainya. Kita mencoba sekarang ini mengganti mindset. Ketika ada sebuah kekeosan, ada sebuah negative situation yang kita hadapin, itu kita nggak langsung latah untuk menyatakan bahwa ambil negatifnya gitu. Jadi langsung kayak, ih emang abang-abang Medannya aja nyetirnya nggak baik, kayak gitu. Nggak gitu, jadi bukan itu kan. Berdasarkan bukti yang baru santer-santer ini kan ada dokter yang bunuh diri, Dokter Aulia Risma. Dia di Universitas Undip Semarang ya. Faktanya dia bunuh diri karena korban bullying atau perpeloncoan gitu kan sama seniornya. Sayang banget, Aulia itu dokternya pinter gitu kan, IPK, cum laude gitu. Tapi dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri saat dia mengambil sekolah dokter spesialis. Pendapat saya, stoplah perpeloncoan atau bullying, jangan dijadikan tradisi ya, jangan dijadikan pemakluman. Alangkah bijaknya pemerintah atau kepolisian itu menindak tegas yang membuli dia.